wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Zabrina Andini. Nama saya Jennifer Marlin Johan. Sekarang kami akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Materi pertama adalah suhu. Suhu didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat-sifat fisik pada benda akibat perubahan suhu. Zat cair yang umum digunakan dalam termometer adalah raksa. Skala suhu. Terdapat 4 skala yang digunakan dalam pengukuran suhu, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Berikut beberapa rumus-rumus untuk melakukan konversi skala suhu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pemuaian zat. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat. Yang termasuk dalam pemuaian zat padat, yang pertama atau A yaitu muai panjang. Sebagai contoh kita ambil pada kabel listrik. Kabel listrik akan terlihat kendor ketika siang hari akibat panas matahari yang sangat panas. Secara sistematis, panjang kabel atau kawat ketika memuai dapat kita nyatakan sebagai gambar di sini. Pemuaian zat padat yang kedua adalah muai luas. Misalnya pemuaian pada pelat kaca yang dipasang pada jendela bus. Panjang dan lebar kaca akan bertambah akibat terik matahari. Karenanya, ketika melakukan pemasangan jendela, harus memperhatikan celah pada bingkai. Jika tidak diberi celah yang cukup, maka kaca akan retak dan pecah. Pertambahan luas pada benda dapat dirumuskan pada gambar di atas. Yang ketiga yaitu muai ruang. Karena muai volume merupakan penurunan dari muai panjang, maka rumus untuk menentukan muai ruang seperti pada gambar di atas. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang pemuaian zat cair. Yang pertama kan tadi pemuaian zat padat. Sekarang kita akan mempelajari pemuaian zat cair. Contohnya yaitu saat kamu sedang memasak air di dalam panci, maka panci dan air akan sama-sama memuai ketika dipanaskan. Namun, ketika air mendidih, ternyata air akan tumpah. Hal tersebut membuktikan bahwa muai air lebih besar daripada muai panci. Atau dengan kata lain, kita bisa sebutkan muai cair lebih besar daripada muai zat padat. 3. Pemuaian zat gas. Sifat gas diantaranya adanya perubahan volume dan selalu mengisi seluruh ruangan. Oleh karena itu, apabila gas dipanaskan, akan mengalami pemuaian volume. Peristiwa pemuaian gas dapat kita amati pada balon udara yang terbang. Pada saat udara dipanaskan, udara di dalam balon memuai. Hal ini menyebabkan massa jenis udara yang berada di dalam balon berkurang sehingga menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Kondisi ini mengakibatkan balon dapat mengudara dan mengangkat beban yang dibawanya. Nah, sekarang kita akan membahas soal berikut ini. Sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter. Tentukanlah pertambahan panjang kuningan tersebut jika suhunya naik dari 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Oke, diketahui I0 sama dengan 1 meter, delta T sama dengan 40 derajat Celcius, dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius, sama dengan 303 K. Lalu A kuningan sama dengan 19 kali 10 pangkat min 6 per K. Oke, yang ditanya adalah delta I. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Rumusnya sudah tertera di atas, jadi kita sisa masukkan angka-angkanya. Dalam kurung 19 kali 10 pangkat min 6 per K, dalam kurung 1 meter, dalam kurung 303 K. Oke, dari angka tersebut kita akan mendapatkan hasil 5,76 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, jadi kuningan akan bertambah panjang sebesar 5,76 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaruh kalor pada zat. Yang pertama yaitu
kalor jenis, dan kapasitas kalor. Secara sistematis, kalor jenis suatu zat dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kalian bisa melihat pada gambar. Oke, kalian sudah lihat, kita lanjut. Kapasitas kalor suatu benda adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalian bisa lihat pada gambar ya. 2. Perubahan wujud zat. Kalor sebuah benda ketika berubah wujud dapat dirumuskan seperti pada gambar di atas. Tanda positif dan tanda negatif pada persamaan di atas menunjukkan apakah kalor tersebut dilepas atau dibutuhkan. Bertanda positif jika kalor tersebut dibutuhkan dan bertanda negatif jika kalor tersebut dilepaskan. 3. Asas Black. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah. Prinsip ini merupakan prinsip dari hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi pertama kali dirumuskan oleh Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1899. Oleh karena itu, pernyataan tersebut juga dikenal sebagai asas Black. Joseph Black merumuskan perpindahan kalor antara dua benda yang membentuk suhu thermal sebagai berikut, yaitu besar kalor yang diberikan sama dengan besar kalor yang diterima. Nah, sekarang kita lanjut ke materi perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Sebagai rumus, kalian bisa lihat pada gambar ya. Nah, yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, itu akan terjadi konveksi. Kalian bisa lihat rumusnya pada gambar. Oke, yang terakhir yaitu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, radiasi biasanya disertai cahaya. Kalian bisa lihat rumusnya pada gambar, karena kita sudah menampilkan gambarnya di sini. Nah, sekarang kita akan membahas soal tentang kalor. Soalnya kalian bisa lihat pada gambar ya. Dibaca baik-baik. Oke. Diketahui L sama dengan 2 meter, A sama dengan 20 cm pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. K sama dengan 0,2 kal per ms derajat Celcius, dan delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Oke, ditanya yaitu H. Kalian sudah tahu kan H itu apa? Harusnya sih kalian sudah tahu, karena kami sudah menampilkan rumus-rumus dan keterangannya tadi. Oke, jangan sampai kalian nggak tahu ya. Jadi H itu jumlah kalor yang mengalir. Ingat baik-baik. Nah, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Rumusnya sudah tertera di atas, jadi kita sisa masukkan angka-angkanya. Dalam kurung 0,2 kal per ms derajat Celcius, lalu dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2, lalu 50 derajat Celcius per 2 meter. Nah, hasil akhirnya kita akan dapatkan 0,01 kal per second. Oke, jadi jumlah kalor yang mengalir tiap detiknya adalah 0,01 kal per second. Oke, sekian dulu penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian yang menonton video ini dapat mengerti apa yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih.